5 hal yang membuat rumah kalian menjadi nyaman untuk ditinggali. Walaupun dengan konsep minimalis dengan tanah yang tidak terlalu luas, kita dapat mengolah setiap ruang yang ada di dalamnya. Pertama, pengolahan denah dengan mempertimbangkan fungsi rumah kita, sehingga tercipta ruang-ruang yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, konsep fasad rumah dengan bentuk Skandinavian atau penggunaan bentuk segitiga dengan sedikit variasi dinding luarnya. Yang ketiga, penerapan warna natural sehingga memberikan kesan minimalis dan bersih. Yang keempat, penggunaan jendela besar untuk memaksimalkan udara dan cahaya yang mengalir di dalam rumah. Dan yang kelima, membuat taman indoor di dalam rumah. Desain rumah ini adalah contoh dan bisa jadi inspirasi kalian. Bisa dibangun di lahan dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Kalau kita lihat rumah ini punya bentuk yang minimalis, tapi terkesan modern juga ya kak. Bisa dilihat dari dinding bagian atapnya yang berbentuk segitiga dengan tambahan bukaan kaca yang pastinya memberikan pencahayaan yang alami di dalam rumah. Ada juga dinding yang berwarna abu-abu dan coklat yang hanya merupakan finishing kamprot yang divariasikan dengan garis-garis tali air. Panjang lahan 15 meter masih bisa kita hadirkan area taman, area parkir, dan area teras. Sehingga kalau kita lihat dari depan rumah ini akan terkesan legah dan luas. Kita lihat lebih dekat lagi, taman yang ada di area depan ini berukuran panjang 2,8 meter dan lebar 2,5 meter. Bisa dilihat di denah ini. Sebagai saran, alangkah baiknya kalau kita mau membangun rumah, sisakan lagi area taman di depan, biar masih terkesan asri dan nggak full bangunan saja. Oh iya, dalam desain ini saya tidak membuatkan pagar depannya, biar kita terfokus pada fasad atau wajah rumahnya saja. Di samping taman ada lagi 2 area yang di finishing cor-coran yang ada tali airnya. Area untuk parkir lebarnya 3,5 meter dan panjang 4,5 meter. Cukup dengan 1 mobil dan parkir motor juga masih bisa. Kita ke area teras, ini berukuran panjang 2 meter dan lebar 2,5 meter. Bisa jadi tempat istirahat sementara sebelum kita masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah dan ini dia ruang tamu yang nyaman banget kalau ada tamu yang datang. Kalau kita lihat di denah ukuran luasnya hanya lebar 2,5 meter dan panjangnya hanya 4 meter saja. Ruang tamu yang kecil tapi bisa ada kursi sofa untuk beberapa orang. Sekaligus masih ada furnitur tambahan yang makin membuat tamu yang datang ke rumah ini jadi terpukau dengan rumah kalian. Apalagi seling rumah ini dibuat tinggi sehingga nggak akan terasa panas di siang hari. Tak hanya itu, di ruang tamu ini ada pemandangan yang bagus. Pemandangan yang langsung mengarah ke area kolam renang mini. Dan sebelum kita lanjut ke ruang-ruang yang ada di rumah ini, kita ke kamar di area depan dulu. Di mana ada kamar anak berukuran panjang hanya 3 meter dan lebarnya hanya 2,5 meter. Tapi tetap terasa luas kalau furnitur di dalamnya ditata dengan rapi. Ada jendela di depan yang jadi arah masuknya cahaya.
Beranjak dari kamar anak, kita lanjut ke ruang berikut dan ternyata di sini ada ruang keluarga yang cukup lega dengan ukuran 3,5 kali 3,5 meter. Wah, benar-benar ruangan keluarga yang nyaman banget, yang diapit oleh jendela-jendela besar di samping kiri dan kanan yang mengarah ke taman samping dan area kolamnya. Overdosis pemandangan indah nanti kalau kita ada di ruangan keluarga ini ya kak. Ada sofa minimalis, ada kabinet TV dan furnitur lainnya yang juga jadi pelengkap ruang keluarga ini. Berikutnya di rumah ini ada 3 kamar ya kak, 2 kamar anak dan 1 kamar orang tua. Dan sekarang kita ke kamar anak yang kedua. Lebar 2,5 meter dan panjang 3 meter. Fasilitas lemari baju, bed single size dan meja masih bisa diletakkan di kamar ini. Kalau kita berada di ruang keluarga, kita bisa lihat area taman indoor di sampingnya, area halaman yang bisa ditanami bunga-bunga atau tanaman, dan bisa jadi area cuci dan jemur untuk rumah kalian. Di sebelahnya ada kamar mandi yang bisa kita gunakan, ukuran panjangnya 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Di rumah ini ada 2 kamar mandi dan kamar mandi satunya lagi ada di kamar tidur orang tua. Beranjak lagi di ruang keluarga, ada pintu menuju ke kamar utama atau kamar orang tuanya. Ruang kamar dengan ukuran memanjang 5 meter dan lebar 2,5 meter. Ada jendela yang menghadap ke area koridor antara ruang dapur dan ke arah kolam, sehingga masih akan ada cahaya yang masuk ke dalam kamar ini. Nah, di rumah yang saya desain ini ada musolahnya juga. Musolah yang penempatannya dibuat bersebelahan dengan kolam renang. Wah, nggak kebayang gimana perasaannya saat kita ibadah di musola mungil ini dengan pantulan cahaya matahari ke arah kolam renang, dan pastinya ini membuat kita merasa nyaman dan merasa sejuk. Musola ini berukuran 2,8 kali 1,5 meter saja ya kak. Berikutnya kolam renang mini dengan ukuran 2,6 kali 2,6 meter. Meskipun mungil tapi bisa banget jadi area bersantai sekaligus jadi area berenang juga. Ada kanopi yang dilapisi kaca sebagai penutup area kolam renang ini ya kak. Dan yang menariknya kita bisa menambahkan elemen-elemen vegetasi ke dalam area kolam renang ini. Dan yang terakhir kita melalui lorong menuju ke area dapur. Dapur rumah ini didesain dengan ukuran dengan lebar 2,5 meter dan panjang 4 meter. Sangat cukup untuk area kebutuhan memasak dan area makan bareng keluarga di rumah. Nah, bagaimana kak tanggapannya untuk desain rumah kali ini? Sebagai dukungan buat saya mohon di subscribe ya channel ini, biar channel ini terus berkembang dan menghasilkan desain rumah yang inspiratif berikutnya. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.